والسلام عليك يا ناشر الهدى. Satu lagi. Aduh, tunggu dulu nih. Halo. Oh, ini ada kawan saya nih. Sebentar nih. Tat, izin Tat. Di depannya ada kawan saya. Namanya Ale dari Medan. Iya, salah. Nah, Ale ini mana sih? Oh, ini dia nih kayaknya nih. Wah, Bang Ale, sehat? Assalamualaikum, sehat. Bang Ale nih, Istin. Ustadz Somad. Jadi Bang Ale ini adalah kawan kita yang suka mandiin orang gila, Tat. Masya Allah. Yang suka ngasih makan orang gila. Ale, apa kabar? Ustaz, baik. Di mana di Medan? Medan di daerah Istana Maimun, Ustaz. Dekat Istana Maimun. Istana Maimun. Mantap. Ale, apa kabar Ale? Udah sahur? Belum. Ini bentar lagi lah ini, lagi masak mama kan. Ya, Masak ikan pindang, Ustaz. Lagi masak ikan pindang. Masya Allah. Jadi gimana nih? Sehat? Sehat, alhamdulillah, Bang. Abang gimana? Alhamdulillah sehat. Nah ini makanya nih, kita makan gorengan biar tambah sehat. Boleh lah mungkin ya. Boleh dong. Diicipin. Seru nih kayaknya nih. Sebelum imsak. Boleh. Fadal, silakan. Ini pisang macam ini nggak ada di Medan. Oh, ini nggak di Medan? Ini cuma ada di sini. Sausnya kurang. Nah, sambil nunggu nih saya mau nanya Kang Maman. Kang Maman kan sudah panjang pernikahannya, masih romantis sampai sekarang nyiapin mau beliin bunga buat pasangan gitu. Selama pernikahan nih lancar-lancar aja. Kalau misalnya ada masalah gimana Kang Maman? Rumah tangga saya bukan jalan tol, lancar-lancar terus. Tapi justru bunga-bunganya itu karena ada perbedaan-perbedaan. Saya selalu diajarkan bahwa pernikahan itu bukan pertemuan dua orang yang sempurna, tapi ingin saling menyempurnakan saja. Ya, salah. Berjalan terus seperti itu. Masya Allah. Nah, godaannya tadi yang dibilang sama Ustadz, karena ada media sosial. Ketika tahun lalu saya genap 33 tahun usia pernikahan, saya munculkan di media sosial. Tiba-tiba teman saya bilang, emangnya kalau sudah 33 tahun itu pasti jodohmu yang tertulis di Lauhul Mahfudz? Oh, ada omong gitu ya? Ada yang begitu. Oke. Tapi jadi ragu gak saat Langsung jadi ragu. Apa iya? Nah, bagaimana saya meyakinkan bahwa yang 33 tahun pun, tahun ini 34, itu memang jodoh saya yang sudah tertulis di Lauhul Mahfudz. Ma asaba min musibatin fil ardi. Segala yang terjadi di atas muka bumi. Wala fi anfusikum. Yang terjadi pada dirimu. Illa fi kitabin. Semua sudah tertulis di kitab. Min qabli an nabra'aha, sebelum kami mewujudkannya di alam nyata. Ketika Allah menciptakan satu makhluk namanya qalam, Allah bersumpah dalam Al-Quran, nun wal qalami, demi qalam. Lalu Allah memerintahkan qalam itu, wahai qalam, uktub, tulislah. Lalu qalam menulis, dan di antara yang ditulisnya adalah sebelum ditulis di kertas undangan, sebelum ditulis di aplikasi. Tulisan yang tertulis di situ 33 tahun yang lalu baru diperlihatkan di kantor KUA. Tapi sesungguhnya 50 alfasanah, 50.000 tahun. Qabla an yakhluqas samawati wal ard. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, 50.000 tahun sebelum itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Kang Maman beserta istri yang tak lama lagi akan merayakan hari pernikahan mereka, yang bunganya sedang dicari sampai Kang Maman termenung melihat bunga anggrek. Wah, luar biasa. Ustadz, sedikit kalau misalnya ada takdir orang kita nggak tahu. Ada orang yang masih kecil, meninggal dunia. Itu jodohnya siapa, Ustadz? Wala fi anfusikum. Yang terjadi pada dirimu, illa fi kitabin, sudah tertulis. Berarti menurut ilmu Allah memang umur dia sampai segitu. Dia meninggal. Terus kalau dia meninggal, Pak Ustadz, nanti di akhirat dia menikah dengan siapa? Allah sediakan dia bidadari-bidadari surga. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Untuk masalah ini nggak ribet. Yang meribet itu kalau nanti antum sudah nikah, istri antum bertanya, nanti ketika di surga milih aku apa bidadari? Itu yang susah jawabnya. Pusing juga jawabnya. Kalau yang tadi itu simple itu. Dan boleh nggak doa kita, Ustadz? Iya. Nanti di surga nanti saya tetap dengan istri saya. Kira-kira nih Kang Maman, kalau Presiden B.J. Habibie masuk surga, insya Allah beliau pemimpin yang adil masuk surga. Insya Allah. Dia minta bidadari atau Bu Ainun? Saya yakin 99,9% dia akan bidadari surgaku adalah Bu Ainun. Kenapa Ustadz begitu yakin? Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Kamu akan mendapatkan apa yang paling kamu inginkan. Jadi boleh kita doakan itu. Ya karena Kang Maman tidak menginginkan yang lain.
Allah akan berikan Kang Maman itu. Tapi istri saya sudah tua Pak Ustadz. La yadkhulul jannata ajuz. Tidak akan masuk surga orang tua. Nangis ini orang tua. Nangis orang tua. Jadi jangan bayangkan Nabi itu bawaannya serius aja. Ketika orang tua itu nangis, Nabi tersenyum. Kata Nabi, maksudnya yang tua-tua ini sampai di surga muda lagi. Umurnya itu 30, 31, 32, 33. Oke. Masuk akal logis. Bayangkan kita masuk surga umur 80. Apa yang mau kita lakukan? Agar-agar semua lah makanan kita. Jadi kita ini semua akan kembali muda, usia yang sangat menikmati kehidupan. Baik. Ustadz, Bang Ale ini punya cerita nih soal istri yang nyari suaminya yang orang gila. Iya benar. Nah, gimana tuh? Jadi ada ODGJ, Ya, dia depresi berat, kehilangan suaminya. Kehilangan suaminya, dia nggak tahu di mana mau cari suaminya, dia bingung. Gila dia. Iya. Tapi dia sadar suaminya hilang. Dia sadar. Iya. Gila karena suaminya hilang itu? Iya, depresi karena suaminya hilang. Karena suaminya, iya. Itu gimana, Ustadz, menurut Ustadz? Iya, tentu ke masalah kejiwaan ini kita pergi ke rumah sakit jiwa. Disembuhkan dia di sana karena memang idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantazir sa'ah. Kalau diserahkan suatu perkara yang bukan ahlinya, makin gila dia. Serahkan ke situ, cuma nanti ditolong dinasehati kalau dia udah selesai, udah sehat kata dokter jiwa, pulang. Kalau ada acara selamatan, jangan dia menyanyikan lagu-lagu banyak ini yang tidak bisa diterima keluarga. Setelah itu dinyanyikan lagu Aku Masih Seperti Yang Dulu. Oke. Jadi kalau dia sudah sembuh, maka kita sebagai warga masyarakat terimalah dia. Karena salah satu keluhan dari sahabat kita yang bekerja di rumah sakit jiwa, banyak keluarga nggak mau nerima. Perusahaan ya terima, kan udah ada surat sehatnya. Surat sehat. Status pernikahannya jadi seperti apa, Ustadz? Hak-hak dia sebagai istri gimana? Di antara al-uyub al-musyawwahah, cacat yang boleh seorang suami menuntut ke pengadilan agama untuk menceraikan, diantaranya adalah gila kalau tidak sembuh dalam 1 tahun. Itu pun kalau dia mau menceraikan. Kalau dia tidak mau, dia jaga terus, maka tidak ada jatuh talak. Karena talak itu di tangan suami. Kalau suaminya, semua keluarganya mengatakan, ceraikanlah bini kau itu gila, dia nggak usah kau urus. Kata dia enggak, aku akan pertahankan dia sampai mati. Maka tidak jatuh talak. Dia jaga terus. Ini saya jadi ingat Laila sama Majnun nih. Iya. Cuman Majnunnya yang perempuannya begitu kan? Perempuannya. Nah itu Tad. Jadi gimana kalau ngeliat yang kayak gini? Artinya kan kesian nih, dia sebetulnya tidak ingin seperti ini, tapi karena saking cintanya sama suaminya. Nah cinta supaya tidak berlebihan terhadap makhluk tuh yang seperti apa sih? Habibaka haunamma. Cintailah orang yang kau cintai secukupnya saja. Asa yakuna baghidaka yaumamma. Karena boleh jadi dia menjadi musuhmu pada suatu hari. Kenapa dia jadi gila? Ya karena suaminya itu tidak membalas cintanya. Akhirnya dia kehilangan. Makanya cinta kita yang sesungguhnya adalah pada Allah. Yang tidak sia-sia. Bersandar ke pohon, pohon akan tumbang. Bersandar pada teman, pagi teman, sore menjadi lawan. Karena mazhab orang adalah kepentingan. Nah maka ketika kita bisa semakin besar keinginan, ekspektasi, semakin besar kekecewaan ketika itu tidak terwujud. Nah, maka ya kita biasa aja. Tapi kalau Ustadz itu akan bisa sembuh nggak ODGJ ibu-ibu itu? Ya tergantung rumah sakit jiwa. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Berapa banyak orang yang gila? Arogan Ustadz, dia suka berapa banyak? Di antara orang yang sembuh dari gilanya ketika dibawa berdoa ke dinding Ka'bah, kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi adalah Qais. Qais ini sampai gila gara-gara tidak bisa menikah dengan Laila. Karena ayah Laila nggak mau menikahkan dengan orang susah. Ayah Laila mesti cari. Sebenarnya cerita berulang. Akhirnya Qais gila. Dibawa ke dinding Ka'bah, didoakan sehat Qais. Tapi hikmahnya, bayangkan kalau Qais jadi nikah dengan Laila. Yang lahir hanya anak-anak. Tapi ketika Qais tidak jadi nikah, lahirlah puisi-puisi yang indah. Masya Allah. Sampai-sampai ketika ada orang bertanya kepada Qais, Adunya turidu, Laila turidu, amid dunya wa ma fi tawayaha. Kau pilih mana Qais? Pilih Laila atau dunia? Apa jawab Qais? Laghubaruni aliha ahabbu ilayya wa ashfa li balwaha. Debu yang menempel di sendal Laila lebih kucinta daripada dunia beserta isi. Terjadi konflik antara Bani Umayyah, Bani Abbasiyah. Setiap orang ditanya, mana yang lebih baik? Umayyah apa Abbasiyah? Umayyah apa Abbasiyah? Ditanya dia. Hai Qais, siapa yang paling layak memimpin dunia? Umayyah apa Abbasiyah? Dia menjawab, Laila.
Saking kecintaannya sama Laila luar biasa. Cintaannya, Masya Allah. Mas Ipan kayaknya ada yang mau ditanya. Ini saat kan sekarang juga ada ya yang dia dapat jodohnya katanya beda keyakinan saat beda agama. Apakah itu benar jodohnya gitu saat atau bagaimana saat gitu? Sampai mereka mungkin bisa udah menikah kan saat ya beda agama itu bagaimana saat? Tidak ada tawar-menawar tentang pernikahan beda agama. Maka pemerintah Republik Indonesia sampai hari ini dan kita berdoa sampai hari kiamat tidak mensahkan hukum berbeda. Jadi kalau ada orang sekarang nikah beda agama, dia tidak menikah di kantor urusan agama. Dia menikah di kantor catatan sipil, dia menikah di luar negeri. Maka menikah beda agama zina. Az-zaniyatu pezina laki-laki. Waz-zani pezina perempuan. Fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, dicambuk 100 kali dalam hukum Islam. Jadi tidak bisa orang berdalih ketika dia mabuk minum khamar ditanya, "Kenapa kau minum khamar?" Sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Berlaku hukum syariah. Ada hukum syariah. Pada zaman Umar bin Khattab sudah terjadi. Tertangkap ditanya, "Kenapa dia mabuk?" Sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Bahwa dia akan mabuk. Kata Umar bin Khattab, tambah hukuman dia. Pertama, hukuman minum khamar. Kedua, karena melegitimasi dosa dengan agama. Kalau laki-lakinya Islam, Ustaz? Mazhab Syafi'i, Iya. mazhab Syafi'i tidak ada pengecualian perempuan semua agama selain Islam, maka dia dianggap tidak Islam. Maka tidak ada. Adapun pertanyaan Kang Maman, mazhab Hanafi membolehkan laki-laki Muslim menikahi perempuan Yahudi Nasrani. Dan di Indonesia kompilasi hukum Islamnya Kang Maman, KUA itu berdasarkan kompilasi hukum Islam mazhab Syafi'i. Itu maka tidak ada Pak Kua yang mau menikahkan. Karena dalam mazhab Syafi'i tidak ada perempuan yang di luar Islam. Oke. Ustadz ini udah mulai terdengar suara azan. Begitu seriusnya kita mau bahas. Berasa semangat. Ayo, mumpung lagi ada tamu jauh, kita selfie dulu Oke, ya. ayo. Boleh. Ini, Oke. kita foto bareng-bareng. Iya, kita berdiri. Berdiri. Oke. Boleh. Sini Kang Maman. Aduh. Ya. Sini samping sini. Saya di sini saja ya. Enggak apa-apa. Ayo. 1, 2. Sekali lagi. 1, 2. Iya, yuk kita siap-siap sholat subuh yuk. Iya. Ustaz, makasih. Sama-sama. Nasihat Terima tentang kasih jodohnya. banyak Ustaz ya. Terima kasih banyak Ustaz. Doain Ya, biar saya siap. segera ketemu. Segera ketemu Amin. jodoh. insyaallah. Amin. Boleh berkah. Biar lebaran halal aman. lebih halal langsung nikah. Amin. Jangan lupa bunga anggreknya kamu. Amin. Oke Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda baru saja menyaksikan Indahnya Ramadan didukung oleh